ada satu titik dalam hidup di mana kamu sadar bahwa semakin keras kamu menuntut dunia agar adil, semakin sering kamu kecewa. Semakin kamu berharap orang lain mengerti. Semakin sering kamu merasa dihianati dan semakin kamu ingin segalanya sesuai rencana. Semakin sering hidup menunjukkan bahwa kamu tidak memegang kendali atas apapun. Stoikisme tidak datang untuk menenangkan egomu. Ia datang untuk menghancurkannya. Karena kebenaran pahitnya adalah ini, dunia tidak berutang apapun kepadamu. Orang lain tidak wajib memahami lukamu, dan hidup tidak berkewajiban berjalan sesuai harapanmu. Bukan karena hidup kejam, bukan karena dunia jahat, tapi karena begitulah realitas bekerja. Dan disitulah kebebasanmu dimulai. Stoikisme mengajarkan satu garis pemisah yang sederhana. Ada hal yang berada dalam kendalimu, dan ada hal yang tidak. Pendapat orang tentangmu, bukan kendalimu. Masa lalu yang sudah terjadi, bukan kendalimu. Keputusan orang untuk pergi, bukan kendalimu. Yang berada dalam kendalimu hanyalah bagaimana kamu merespons. Namun justru disitulah kebanyakan manusia gagal. Mereka mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan mengabaikan satu-satunya hal yang bisa mereka kuasai, diri mereka sendiri. Kamu tidak lelah karena hidupmu berat. Kamu lelah karena melawan kenyataan. Kamu lelah karena mengharapkan orang berubah, menunggu permintaan maaf yang tidak pernah datang, menyimpan dendam sambil berpura-pura kuat. Padahal hidup tidak meminta itu darimu. Stoikisme tidak berkata, semua akan baik-baik saja. Stoikisme berkata, jika tidak baik-baik saja, kamu tetap bisa berdiri. Itu perbedaan yang besar. Orang lemah membutuhkan kepastian. Orang kuat membangun ketahanan. Orang lemah berkata, aku bahagia jika situasi berubah. Orang kuat berkata, aku akan tetap utuh meskipun situasi tidak berubah. Kebanyakan manusia mengira kekuatan itu keras. Padahal kekuatan sejati itu tenang. Kamu tidak perlu membalas setiap hinaan. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak perlu memenangkan setiap argumen. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan. Singa tidak berteriak untuk membuktikan bahwa ia raja. Ia hanya berjalan. Ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu mulai melihat dunia dengan jernih. Ketika kamu berhenti terpancing, kamu mulai memegang kendali. Dan ketika kamu berhenti mencari validasi, kamu mulai menjadi bebas. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang mematikan perasaan. Stoikisme tentang mengatur perasaan agar tidak mengaturmu. Marah itu manusiawi, sedih itu manusiawi, kecewa itu manusiawi. Namun tinggal selamanya di dalamnya adalah pilihan. Banyak orang terjebak bukan karena masalah besar, tetapi karena mereka terus menghidupkan ulang luka lama di dalam pikiran mereka. Mereka mengulang kejadian, mengulang kata-kata, mengulang penyesalan. Padahal masa lalu tidak bisa disentuh. Yang bisa disentuh hanya saat ini. Stoikisme berkata, jika kamu tidak bisa mengubah kejadian, ubah maknanya. Jika kamu tidak bisa menghapus luka, gunakan luka itu untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu tidak bisa mengendalikan badai, jadilah kapal yang lebih kokoh. Di titik tertentu dalam hidup, kamu harus berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan ini? Pertanyaan pertama membuatmu korban. Pertanyaan kedua membuatmu bertumbuh. Tidak semua orang yang pergi adalah kehilangan. Tidak semua kegagalan adalah kehancuran. Tidak semua kesendirian adalah kesepian. Kadang kehilangan adalah penyaringan. Kegagalan adalah pengalihan. Kesendirian adalah pelatihan. Stoikisme memahami bahwa hidup adalah latihan panjang. Latihan menahan ego. Latihan mengatur emosi. Latihan tetap bermoral meski dunia tidak adil. Karakter dibentuk bukan saat hidup mudah. Karakter dibentuk saat kamu lelah, namun tetap memilih tidak menjadi buruk. Dan disitulah kehormatan manusia. Kamu tidak bisa mengontrol berapa lama kamu hidup, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu hidup. Apakah kamu hidup sebagai orang yang selalu mengeluh, atau sebagai orang yang menerima dan melangkah? Apakah kamu hidup sebagai budak keadaan, atau sebagai tuan atas sikapmu sendiri? Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih langka, ketangguhan. Ketangguhan.
dan orang yang tangguh. Tidak hancur hanya karena dunia tidak ramah. Ia menyesuaikan diri. Ia belajar. Ia menjadi lebih tajam. Kamu tidak harus menjadi sempurna. Kamu tidak harus selalu kuat. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku menghabiskan energiku pada hal yang bisa kukendalikan? Atau aku membuang hidupku untuk mengutuki hal yang tidak bisa kuubah? Setiap hari kamu diberi pilihan, mengeluh atau melatih diri, menyalahkan atau memperbaiki, menunggu dunia berubah atau berubah lebih dulu. Dan semakin cepat kamu memilih opsi kedua, semakin ringan hidupmu terasa. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi rapuh. Ingat ini, kamu tidak perlu menguasai dunia, kamu hanya perlu menguasai dirimu sendiri. Dan orang yang mampu menguasai dirinya tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Tenang, bukan berarti kalah. Diam bukan berarti lemah. Menerima bukan berarti menyerah. Itu tanda bahwa kamu sudah dewasa secara mental. Dan ketika kamu sampai di titik itu, hidup mungkin tidak menjadi mudah, namun kamu menjadi lebih kuat, dan itu jauh lebih berharga.